Makanya ada qasidah orang Medan begini bunyinya. Ayah gogomu madung tarpangan, lojamu membingkai magodan, tutup doa ya marniang, malumun ko di anak Tuhan. Tahu artinya? Lihat di bawah ini. Wa idza tuniyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, bertambah. Maka sebelum masuk salawat pengajian dibacakan Al-Quran supaya hati itu tenang. Ustaz, ada kawan kami Ustaz, udah dibacakan juga Al-Quran tapi tak tenang-tenang hatinya. Coba mau tenang. Ustaz baca Quran di dalam, bapak tuh santai di luar. Tak masuk ayat itu jadi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaja bi akhwalihi bani Ali min at-ta'ifatin najjariyah wa makasa fihim shahran saqiman yu'anuna sukmahu wa shakwah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak-bapak, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat istimewa bisa hadir ke masjid, duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah, perkara dunia semua orang bisa dapat, tapi perkara dekat dengan Allah, perkara duduk di majelis ilmu, tak semua orang bisa hadir. Saya
kagum, terkejut melihat jamaah malam hari ini. Masya Allah, membeludak sampai keluar. Mohon maaf bapak-bapak yang di luar tak bisa melihat secara langsung. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di luar pahalanya berlipat-lipat. Yang di dalam agak separuh lah sedikit. Mudah-mudahan semua dapat pahala yang barokah insyaallah, pahala yang banyak di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, malam hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan di yaumil akhir nanti jamaah Masjid Al-Khairi, orang-orang tembilahan kelak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di dunia dimudahkan Allah segala urusannya. Amin. Kalau ada hajat-hajatnya dikabulkan Allah berkah maulid. Amin. Kalau ada yang lajang-lajang dapat jodoh yang cantik. Amin. Soleha. Amin. Kaya raya. Amin. Anak satu-satunya. Amin. Yang amin itu yang lajang Pak. Yang berumur agak rem sedikit Pak. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini hadir bersama kita Bapak pejabat pemerintahan, Bapak staf ahli bupati yang mewakili Bapak Haji Muammar Kadapi. Kalau beliau tadi bilang saya menyebut nama Ustadz, ingat saya Ahmad Syahroni. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak Allah muliakan, di mana saya ceramah pasti orang bertanya, Ustadz ada hubungan saudara dengan Ahmad Syahroni? Saya bilang tak ada. Ke ujung batu, saya baru pulang dari Jambi semalam. Ini karena yayasan minta tolong. Baru capek, badannya baru bilang capek dari Jambi semalam. Saya ingat Rasulullah, Rasul itu berjuang Bapak Ibu, Bapak yang Allah muliakan, berjalan ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, balik kembali semangat, ya kan? Maka kalau di mana-mana disebutkan Rahmat Syahroni, ingat orang Ahmad. Saya tak ada hubungan apa-apa Pak. Tolong Bapak-bapak jangan ada dusta di antara kita. Saya khawatir ada yang bertanya-tanya nanti, betul tak ini? Sangka Bapak-bapak ini Ahmad Syahroni dari Jakarta juga mungkin. Saya di Pekanbaru, Bapak Allah muliakan, ya, jadi tak ada hubungan. Tolong itu digarisbawahi. Takutnya terhalang cinta itu di antara kita. Kita ingin bersama dunia, bersama juga di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau Bapak Muammar Kadapi ingat nama saya, ingat Ahmad Syahroni, saya mendengar nama beliau ingat Presiden Libya. Satu sama ya. Saya kasih pantun dulu Bapak kita. Kalau pergi ke Indragiri, cakeplah. Aswa ya. Kalau pergi ke Indragiri untuk jumpa Pak Muammar Kadapi. Kalau sering menggantikan bupati, lama-lama jadi bupati. Insya Allah ya, masanya nanti Allah berikan rezeki insya Allah. Ini tak ada niat ini sama bupati, tidak. Mohon maaf, ibu atau bapak itu? Bapak bupati. Kita doakan Bapak Bupati sehat selalu. Amin. Kemudian yang kami hormati bersama Bapak Camat Tembilahan yang mewakili pada malam hari ini. Ya, kemudian Bapak Lurah Tembilahan Hilir. Kemudian Forkopimda pemerintah Kabupaten Inhil yang hadir bersama kita. Kemudian pengurus Masjid Al-Khairi. Mana Pak pengurus? Oh, Pak pengurus yang mana orang? Di luar. Masya Allah. Kemudian seluruh tokoh yang hadir pada malam hari ini, alim ulama, cerdik pandai, para alim, para sepuh. Kemudian seluruh undangan yang hadir malam hari ini tak bisa kami sebut satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan setiap tetes keringat dan perjuangan kita jadi saksi kelak di hari kiamat bahwa kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Bapak yang Allah muliakan, agak
canggung saya, tak ada ibu-ibunya. Biasanya ada ibu-ibu, tapi malam hari ini tak ikut aja ibu-ibunya, bapaknya seramai ini. Takbir. Agak lemas takbirnya Pak. Jamaah yang Allah muliakan, Maulid itu tema kita. Ada tema khusus? Tak ada. Maulid. Mana gantengan saya sama Ustaz Syauqi? Oh, Betty. Agak takut bapaknya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak yang Allah muliakan, syarat Maulid itu ada 4. Ada berapa? 4. Pertama, di mana Maulid itu Ustaz? Yuqra'u fihil Qur'an, dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Maulid itu, syarat Maulid supaya tak dibilang orang kita Maulid ini bid'ah. Karena Riau ini banyak sekali orang yang suka membid'ahkan Maulid. Betul-betul. Tapi untuk tembilahan insya Allah, kalau jamaah bapaknya seramai ini luar biasa Pak. Saya tak bohong nih. Ini luar biasa. Biasanya segini ramenya gabung sama ibu. Maka tak asing lah orang tembilahan yang mayoritas di sini sukunya Banjar. Ada Banjar, ada Minang, Bugis, Melayu. Kalau bahasa apa kabarnya tembilahan? Apa? Apa habar? Apa habar? Masya Allah. Kalau Bugis saya tahu agak kareba. Saya sampai ke Bone, Sinjai, Bantaeng 2019 ngisi anak-anak muda di sana. Jadi saya udah jumpa sama orang Sinjai, orang Bantaeng. Saya rasa ada orang Bugis belum ke sana. Ya kan? Orang Melayu, apa kabar? Orang Batak ada? Adong ala kita? Adong? Adong? Oh, adong dua ala kita rupanya. Bapak Ibu, Bapak yang Allah muliakan, saya ini lahir di Asahan. Saya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ucai, Ustadz Abdul Latif kemarin ada datang kemari, itu kami satu daerah sama. Maka suara kuat-kuat. Cuman mereka Melayu. Saya keturunan Batak, Jawa ada juga. Kelapantunnya begini. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Yang ceramah Batak bukan sembarang Batak, Batak dah membinikan orang Melayu. Jadi saya ini udah istri dapat orang Melayu. Nah, tapi mbah saya ada orang Jawa. Saya keturunan Jawa dari emak. Wong Jawa eneng. Oh ini wong Jawa pripun kabari ape? Masya Allah. Jadi kita mau bahas apa ceramah malam ini? Saya bahasa Banjar nih yang belum bisa, perlu belajar. Tapi alhamdulillah saat saya pertama kali ke Tembilahan nih, saya ziarah dengan abang saya, Ustadz Raja namanya. Pergi kami ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Kami ngalap barokah, ya, Datuk Safat. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya malam hari ini insyaallah. Nafa'anallahu bi ulumihi wa barakatihi fid din wal akhirah. Al-Fatihah. Maulana syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan sebelum pulang nanti Pekanbaru, saya dah niat, ya Allah, aku nak ziarah ke sana. Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Baik, kita bahas lagi Maulid. Kita malam hari ini siap jam 12. Siap Bapak-bapak? Saya tak siap Bapak. Karena jamaah ini semangat sekali yang di belakang-belakang. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang Allah muliakan, Maulid itu supaya tak dibilang bid'ah, ya pertama jangan lari dari 4 syarat. Syarat pertama dibacakan Al-Quran. Untuk apa Ustaz? Menenangkan hati yang gelisah, galau, gundah gulana tadi. Kita datang dari rumah pasti ada masalah masing-masing, betul? Melihat wajah-wajahnya penuh dengan masalah. Untuk masalah kita tinggal di rumah, betul? Kenapa betul? Siapa masalah suami?
Bini. Tapi yang berani bilang cuma satu orang. Jadi saya pastikan malam hari ini semuanya penakut bini, termasuk saya. Jamaah yang Allah muliakan, datang kita kemari sebelum dimulai majelis dibacakan Al-Quran dulu. Kata Allah, wa idza tuniyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, bertambah iman. Maka sebelum masuk salawat pengajian dibacakan Al-Quran supaya hati itu tenang. Ustaz, ada kawan kami Ustaz, udah dibacakan juga Al-Quran tapi tak tenang-tenang hatinya. Gimana mau tenang? Ustaz baca Quran di dalam, bapak tuh santai di luar. Tak masuk ayat itu. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kalau dibacakan Al-Quran, insya Allah bertambah, bergetar hati dan bertambah keimanan kita. Makanya insya Allah mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini bertambah keimanannya, semakin cinta dengan Allah dan Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Tadi yang bacakan Quran, masya Allah, suaranya luar biasa indah. Itu udah nikah belum? Kita doakan dapat jodoh yang soleha. Kenapa yang sana yang amin kuat? Masya Allah. Saya tadi tiba kemari jamaah yang Allah muliakan, sudah mahallul qiyam. Mahallul qiyam itu disebut dalam kitab Al-Barzanji bahwa itu satu hal yang diharuskan, yang dianggap baik ketika baca salawat pada mahallul qiyam berdiri semua. Kenapa Ustaz? Kita sedang mengagungkan sosok manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang dibaca kitab Simtud Durar karya Habib Ali Al-Habsyi. Kami kalau di Pekanbaru, kebetulan kami ini ketua lembaga dakwah Majelis Sholawat dan Zikir Bintang 9 Al-Amin. Pemain hadrohnya itu Ustaz, itu 7 kali juara provinsi. Jadi kami bergabung, di situ gabung semua Pak. Ada Jawanya, Bataknya, Sundanya. Ada orang Sunda di sini. Kumaha, Damang? Oh, ada juga orang Sunda. Jadi guru Ad-Deba saya orang Sunda. Guru Simtud Duror saya orang Sunda. Guru Barsanji saya emak saya kandung. Nah, jadi Barsanji itu dulu dipopulerkan oleh almarhumah Hajjah Nur Asyah Jamil, orang Sumatera Utara, dari Melayu Dedi. Makanya lebih terkenal. Nanti insya Allah kita baca sedikit supaya semangat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu yang pertama, supaya maulid ini tidak dibilang orang kita ini bid'ah, maka syarat pertama dibacakan Al-Qur'an. Berarti syarat pertama kita checklist, sudah selesai. Syarat yang kedua, maulid ini apa Ustaz? Dibacakan di dalamnya madah, pujian-pujian atau maulid. Itulah tadi yang dibacakan oleh Majelis Sholawat Al-Khairi, dibacakan kitab Simtud Durar, ya, dibacakan kitab Ad-Deba, dibacakan kitab Al-Barzanji. Apa isi yang dibaca tadi Ustaz? Isi semua yang dibaca itu adalah pujian mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak tahu dibidahkannya kitab itu Pak, karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia tidak akan bidahkan itu. Apa yang salah? Saya bacakan sedikit rawi Barzanji. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاج بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه sallallahu alaihi wa
wasallam. Biasanya di kampung kami begitu. Orang Melayu dia agak mendayu-dayu. Kalau versi ad-dibah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji at-batayaji ya ghainal judi wal karami. Ad-dibah. Ada lagi qasidah burdah namanya. Ini semua maulid. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha karamin. Itu burdah. Itulah yang dikaryakan oleh Imam Al-Busiri. Saya punya guru, ada seorang jamaahnya mengadu kepada dia, Ustaz, ya suami saya sakit Ustaz, lumpuh, kata guru saya ini. Lalu kata guru, silahkan antum baca qasidah al-burdah. Istrinya ini memang ikhlas sekali, siap, percaya. Karena Imam Busiri juga dulu buta. Ketika dia baca qasidah burdah itu, jamaah sembuh dari buta. Jadi dibacakan qasidah burdah itu oleh istrinya tadi kepada suaminya. Sedikit itu besoknya telepon, Ustaz, alhamdulillah suami saya 50% sudah sembuh diberkatil maulid. Maka saya berdoa, tadi maulid sudah dibacakan, insya Allah kalau ada jamaah yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Kalau ada keluarga yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal. Nah, ini jangan hilang jamaah yang Allah muliakan. Saya kalau ingat orang Banjar, saya ingat Abah Guru Sekumpul. Ketika saya diundang ke Concong, saya bacakan satu qasidah Abah Guru itu. Hati saya itu sedih. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki bisa sampai suatu saat berziarah. Khabiri ya Nusay ma amram syadhil
sampai akhir. Jadi jamaah Allah muliakan, saya selalu baca riwayat, baca keistimewaan Abah Guru itu kalau sudah sholawat duduknya tahan berjam-jam. Allah, kita ini baru berapa jam? Tengok nanti, ada yang keluar. Tapi insya Allah jamaah ini bertahan semua. Amin ya Rabbal. Nah, jadi syarat maulid yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, bahwa kita membacakan pujian-pujian qasidah untuk menambah kecintaan. Intinya sholat. Allah firman, Allah berfirman Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya pun ikut sholawat. Kalau ada manusia ini dibuat maulid tak mau hadir, lebih hebat dia pula ketimbang Allah. Dibuat maulid diajak sholawat tak mau dia sholawat, lebih parah pula dia itu. Maka jamaah Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini pemimpin kita hadir bersama, ikut duduk bersama, masya Allah luar biasa. Kita patut berbangga dan semangat. Kalaulah orang pemilihan solawatnya seperti ini, maulid Nabi yang serama ini, saya yakin dan percaya inhil tembilahan ini pada umumnya insya Allah mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam kitab Nikmatul Kubra alal Alam disebutkan oleh Syekh Fakhruddin, siapa orang yang membacakan solawat ala milhin, garam atau gandum atau syai'in minal ma'kulat, atau makanan apapun, maka fihi izharul barakat, kata ulama, maka akan menghadirkan keberkahan makanan yang dibaca itu. Makanya makanan minum itu buka tutup, insya Allah barokah. Apa tanda makanan barokah Ustaz? Kurang. Apa tanda makanan berkah? Karena orang suka berkah. Ada seorang profesor Jepang yang meneliti tentang partikel air. Setiap air yang dicakapkan kata-kata yang baik, bukan sholawat, bukan Al-Quran, bukan qaul ulama, hanya kata-kata yang baik, cinta, bahagia, air itu berubah indah. Itu baru kata-kata yang baik jemaah. Semana pula kalau dibacakan sholawat. Makanya jamaah kalau sedang pergi ke laut, di sini apa mayoritas pekerjaan jamaah? Ke laut, ada ke kebun, ada kelapa, bacakan sholawat. Berapa banyak? Sikit aja, 70.000. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, para ulama berbeda banyaknya sholawat dalam membaca sholawat itu. Ada ulama salaf itu yang membaca sab'una alfan, 70.000. Ada yang samanin, 80.000. Ada yang mi'atu alfin, ada yang 100.000 kali. Ada yang sampai bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jamaah yang Allah muliakan, gampang. Gimana caranya Ustaz? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sedikit-sedikitnya berapa Ustaz? 1000 kali aja tiap hari. Kecuali malam Jumat 10.000. Silakan diamalkan. Insya Allah hajat-hajat dimudahkan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Sebenarnya inilah skenario Allah mempertemukan kita. Saya tak pernah berpikiran akan berjumpa dengan orang jamaah tembilahan. Betul tidak jamaah? Dan jamaah pun tak pernah berpikir akan berjumpa dengan saya. Betul tidak? Ustaz Syauqi sakit, bisa jadi inilah takdir Allah. Beliau hari ini kurang sehat, Allah takdirkan saya yang berjumpa dengan jamaah. Saya tak pernah berkeinginan akan ketemu, dan jamaah juga tak pernah terpikir akan berjumpa, tapi takdir Allah mempertemukan kita. Takbir. Nah, mudah-mudahan jamaah Allah muliakan tidak mengurangi rasa takjub dan rasa hormat. Ya, kita doakan guru kita diberikan Allah kesehatan. Amin Allahumma. Nah, jadi jamaah Allah muliakan, banyak-banyak sholawat, termasuk ya yang disebutkan dalam kitab Mukhtar hadis itu,
Ajarkan anak-anakmu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz cara mencintai hari ini? Selawat, Pak. Orang-orang barat hari ini menciptakan lagu-lagu yang tak ada makna, yang berbau maksiat, sehingga generasi-generasi kita hari ini banyak yang dia tak tahu siapa nabinya. Maka ayahnya mengaji, ibunya mengaji, insya Allah anaknya pun pandai lagi. Kata Habib Umar, apa yang membuat bangsa ini akan kuat, apa yang membuat bangsa ini akan terus maju? Ayah omaknya mau mengaji. Kalau ayahnya ngaji, Pak, ibunya ngaji, anaknya pun ikut ngaji. Jamaah yang Allah muliakan. Jadi yang kedua, dibacakan pujian, intinya banyak sholawat kepada Muhammad SAW. Jadi kalau ada maulid-maulid yang tak dibacakan di dalamnya qasidah, tak dibacakan di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah SAW, kurang afdal rasanya. Makanya di mana saya diundang, kalau tak ada pembacaan itu saya berdiri, saya baca. Saya baca kitab Roy Bersaji sedikit sampai ya talak la usana, saya ajak berdiri jamaah semua. Tapi tadi alhamdulillah sudah duluan mahadul qiyam pakai kitab Sintud Durrah. Alhamdulillah. Syarat yang kedua checklist selesai. Syarat yang ke berapa lagi? Tiga atau empat? Empat atau tiga? Tiga. Berarti masih fokus. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketiga, didengarkan atau disampaikan kepada jamaah itu tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang bilang begini, kalau ada penceramah bilang begini, hari ini tak usah kita bahas lagi tentang Nabi, udah sering dibahas-bahas Ustaz, kita ceramah tentang yang lain saja. Tak betul. Karena maulid yang dibahas adalah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat itu jamaah yang Allah muliakan, kalau sudah menceritakan Nabi berebut, Pak. Bahkan disebutkan oleh sahabat ketika Nabi pulang daripada perang Uhud, kalah. Ada beberapa orang sahabat itu yang keluarganya, ayahnya ikut perang. Pulang semua sahabat ini ketika perang Uhud tadi, tak ditanyanya ayahnya, tidak ditanyanya lakinya. Rasulullah cemana? Selamat. Sampai dia katakan, kullu musibatin ba'da jadik kullu musibatin ba'da kajalan. Ya Rasulullah, musibah setelah engkau tak ada yang lebih musibah melainkan kehilangan engkau ya Rasulullah. Makanya nikmatul kubra alal alam, nikmat terbesar kepada dunia ini hadirnya Muhammad, dan musibah yang terbesar untuk dunia ini ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Itulah musibah yang paling besar. Makanya sahabat bilang, ahabbu ilaina, kami lebih mencintai min amwalina, daripada harta kami, abaida, ayah kami, wa auladi, anak kami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, maka seluruh sahabat sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar bin Khattab, kalau kita ingat ceritanya jemaah, Rasul meninggal dunia. Apa kata Umar? Siapapun di antara kalian yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, akan kupenggal kepalanya. Orang kalau sudah hatinya cinta, kehilangan orang yang sangat dicintai, hafal pun dia Quran, buyar semuanya. Itu Umar bin Khattab. Datanglah Abu Bakar menenangkannya, membacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu dia sama juga, dia adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Cuma ya Allah muliakan, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir malam hari ini, letih mungkin, capek mungkin, kelak kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allah ala alihi
Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Ustaz, bagaimana lagi akhlak Rasulullah ketika Ummul Mukminin Aisyah Ridha ditanya, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah itu manusia, basyaru laysa kal basyar, basyaru la kal basyar, tak sama macam kita. Dia manusia tapi tak sama dengan kita. Bagaimana kehidupannya? Wa yabla thawbahu. Rasulullah itu biasa, Pak, kalau bajunya rusak, kalau bajunya sobek, dia perbaiki sendiri. Ini mengajarkan kemandirian. Ya. Kemudian Rasulullah itu disebutkan lagi, wa yakhsifu na'lahu. Kalau sandal Nabi rusak, dia perbaiki sendiri. Ini mengajarkan kemandirian. Wa yahlubu syatahu. Nabi itu kalau ingin minum susu, dia perah sendiri, dia ambil sendiri. Ini mengajarkan kemandirian. Yang lebih luar biasanya, apa kata Aisyah? Wa yakhdumu nafsahu, bahwa Rasulullah melayani dirinya sendiri. Kalau ada kita nih udah jadi ayah, tak mau lagi bantu pekerjaan di rumah, sudah jadi ayah, merasa hebat, maka kita belum meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah yakhdumu nafsahu, dia melayani dirinya sendiri, jemaah. Bahkan disebutkan ada seorang penulis berkebangsaan Amerika menulis satu buku, judul bukunya Leader at Last. Apa, jemaah? Sebut aja Leader at Last. Pemimpin itu makan belakangan. Pemimpin itu makan belakangan. Pemimpin itu makan belakangan. Seorang penulis buku Amerika namanya Simon Sinek, dia tulis buku itu. Kemudian ternyata kalau kita kembali buka sejarah, Rasulullah itu dulu pernah satu ketika dalam perjalanan, Pak, kehausan dengan sahabat. Nabi berangkat dengan Abu Qatadah dan sahabat yang lain. Sampailah di perjalanan, Rasul menuangkan air yang ada di tempat wadah Rasulullah, dituangkan kepada Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah mengisi kepada sahabat yang lain. Sampailah tinggal sedikit, kata Rasulullah, minumlah Qatadah. Apa jawaban Qatadah? La ashrab hatta tashrab. Tidak ya Rasul, aku tidak akan minum sebelum kau minum. Apa jawaban Nabi? Saqil qaum akhiruhum syurba. Kalau ingin jadi pelayan satu kaum, minumnya harus belakangan. Kalau jadi pemimpin satu kaum, minumnya paling akhir. Lihat akhlak Rasulullah. Dia bisa minum, dia bisa memanfaatkan kemuliaannya, dia bisa memanfaatkan jabatannya. Tapi dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau siap melayani, maka siap berkorban. Sama jadi ayah pun begitu. Kita ini seorang ayah ini memang lambang pengorbanan. Begitulah ayah Rasulullah Abdullah. Ketika dia merantau, harus pergi meninggalkan keluarganya dari Makkah menuju Madinah. Merantau, Pak, pergi berjuang untuk anaknya. Makanya bapak-bapak, ya, kita ini tak usah menuntut kepada keluarga. Kenapa, Ustaz? Karena simbol perjuangan laki-laki adalah bergerak, bekerja. Insya Allah tak dapat balasan di dunia, besok dapat balasan di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya ada qasidah orang Medan begini bunyinya. Ayah gogomu madung tarpangan, lojamu membingkai magodan, tutup doa ya marniang, malun ko di anak Tuhan. Tahu artinya? Lihat di bawah ini. Artinya seorang ayah itu kadang sering dilupakan. Seperti pondasi bangunan, Pak. Pondasi bangunan ini setelah dia berdiri masjid ini, orang bilang apa? Cantik pondasinya atau cantik masjidnya? Nah, jadi supaya kita jadi seorang ayah ini, Pak, jangan terlalu banyak sakit hatinya.
Kalau masih banyak sakit hatinya, berarti belum siap kita jadi ayah. Karena simbol seorang ayah berkorban. Tapi keluarga yang baik, dia tidak akan biarkan ayahnya menuntut. Gitu ya? Ayah yang baik, dia tidak akan menuntut kepada keluarganya. Tapi keluarga yang baik, dia tidak akan biarkan ayahnya menuntut. Maknanya saling memperjuangkan, saling menghormati. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ayo jadi pemimpin, jadi manusia itu, ya, jangan suka gila hormat. Hormat. Rasulullah tak begitu. Rasul kerja sendiri. Ya, insya Allah. Kemudian bagaimana Rasulullah itu terhadap masyarakat, terhadap lingkungannya? Disebutkan dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah itu mencintai orang fakir, Rasul mencintai orang miskin, wa yajlisu ma'ahum. Nabi duduk dengan mereka. Jadi kalau ada kita yang sudah rajin sholawat, malas menengok orang miskin, benci terhadap orang-orang susah, maka kita boleh mengikut Rasulullah. Rasul duduk dengan mereka, bercengkrama dengan mereka. Satu ketika ada orang miskin yang membawa hadiah semangkuk anggur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dapat semangkuk anggur, kau boleh cicipi ya Rasulullah. Dicicipi oleh Nabi, senyum Rasulullah. Dicicipi lagi, senyum. Habis satu mangkuk anggur, senang orang miskin tadi. Pulang orang miskin tadi, senang dia. Nabi menyenangkan hatinya. Nabi memberikan wajah ceria, bahagia orang susah tadi. Dia dianggap, dia dihargai. Yang heran, sahabat yang ikut dengan Nabi. Nabi biasanya tak pernah makan sendiri. Ya Rasulullah, asik sekali makan hari ini. Sampai kau tak ingat dengan kami. Bukan aku tak ingat, kalau kau kasih kau tak tahan. Kenapa? Asam anggur itu semua. Tapi lihatlah akhlak Rasulullah. Coba yang Allah muliakan. Coba jamaah begitu datang bini dari Pekanbaru bawa jeruk, ya kan? Dimakanlah sampai rumah. Karena ingat kaji malam hari ini, kata Ustaz Syahrul ni, senyum coba gitu kan. Pas dimakan jeruk tuh manis bang, manis deh. Ya kan? Itu kalau kita orang Medan, manis kepalamu itu gitu. Kalau orang Temilahan kan lembut-lembut. Tapi orang Medan itu jamaah Allah muliakan, suaranya yang besar, ya kan? Hatinya Hello Kitty yang banyak. Ya kan? Ya, kalau sini kan lembut kepalamu itu gitu. Sama aja ya. Jamaah yang Allah muliakan, Rasul dekat dengan orang susah, dekat orang miskin, mencintai mereka. Bahkan kalau ada yang sakit, Nabi ikut menjenguknya. Sampai kita masih ingat ada orang yang meludahi Nabi, menghina Nabi, pada akhirnya ketika dia sakit, Nabi tunggu, kok tak ada yang meludah. Akhirnya Nabi kunjungi, dibawakan hadiah. Itulah kenapa kita ini kalau ada orang sakit, ya kan, sunnah kita bawa, menyenangkan hati yang sakit. Dan jangan biasakan cerita yang tak elok di samping orang sakit. Jangan. Datanglah, bang, cuman keadaan inilah sakit masih agak, kata dokter istirahat. Sakit apa bang? Malaria. Oh, kemarin tetanggaku bang sakit malaria, meninggal bang. Tak boleh itu jemaah. Harus kasih support. Sehat abang bang, beginilah hidup nih. Kadang awak sakit, ya kan? Sakit diuji biar tahu awak nikmat sehat. Oh itu bang. Yang tidak, udahlah datang tak bawa buah. Buah tak dibawa sampai sana bang, meninggal kawan tetanggaku. Gara-gara itu meninggal betulan kawan tu. Sesak napas dia, sakit sesak napas. Betul. Jadi itu ilmu. Termasuk orang yang sudah meninggal pun tak boleh kita cakap yang tak elok. Cakap yang baik-baik. Maka itulah kenapa imam habis menyolatkan jenazah, jamaah, apakah jenazah almarhum ini orang yang baik-baik? Itu bukan sumpah palsu, itu bukan berdusta, itu doa. Maka hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran untuk kita, bahwa inilah akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu peduli terhadap saudaranya,
peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap kawan-kawannya, Allah akan senantiasa bersama mereka. Maka jamaah Allah muliakan, tadi kita lihat sejenak pemutaran video Palestina tadi oleh tim yayasan. Tengoklah, kalau tak bergetar hati awak, dipertanyakan betul keislaman kita nih. Ustaz Abdul Somad pernah bertanya kepada gurunya Syekh Muhammad Jibril, kenapa Ustaz kaum Ad dibinasakan, kaum Samud, kaum Sodom hancur, kenapa Israel sebiji laknatullah tak dibinasakan Allah? Apa jawaban gurunya? Kalau ku hancurkan Israel itu, kau masuk surga pakai apa? Kalau habis Israel itu dihancurkan Allah, selesai itu Israel. Tapi kalau hancur itu, perjuangan menjadi orang Islam itu mana? Masuk ke dalam hati saya, betul. Banyak kadang kita yang mengaku Islam, mengaku sudah sholat, tapi kadang-kadang ada saudara kita yang susah kita tak peduli. Padahal Allah ulang-ulang 36 lebih, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat hubungan kepada Allah, zakat hubungan kepada hablum minan nas. Artinya dalam kitab Paul disebutkan, kalau ada orang yang sudah rajin salat tapi masih tak peduli terhadap orang Islam, batal, belum sempurna salatnya. Sebaliknya, sedekah terus, salat tidak, kacau juga. Maka dia harus berbarengan. Maka jamaah Allah muliakan, ya. Kita hari ini berkumpul bersama. 2 minggu ini lebih kurang ada ribuan manusia yang telah meninggal dunia. Kita tak bisa datang ke sana. Palestina itu adalah kiblatnya orang Islam pertama. 17 bulan lamanya kita berkiblat ke sana. Maka malam hari ini, ayo kita tunjukkan kalau kita benar-benar cinta Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa, ya Allah, bibarakatil maulid, bibarakatis sedekah, berkah impak kami Allah untuk orang-orang Palestina. Kelak kumpulkan kami bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana panitia? Panitia? Silakan jalan. Silakan jalan. Kita iringi salawat ya. Sambil salawat, mudah-mudahan keluarkan yang terbaik insyaallah. Nanti terakhir saya berikan kepada ini sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri. Jalan-jalan ke Indragiri, singgah jumpa Pak Haji Kadapi yang nyumbang murah rezeki. Insyaallah Allah berkahi. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Jalan-jalan ke Indragiri untuk jumpa Ustaz Syahroni. Saya doakan yang berlimpah hari ini, hartanya Allah berkahi. Salatullah salam ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa
وكل مجاهد لله بآل البدر. Silakan jalan, kita lanjut sambil jalan. Jamaah yang Allah muliakan, maka sekali lagi perlu kita camkan, terkadang kenapa kebaikan Allah tak berpihak mungkin dengan kita, bisa jadi karena kita belum berpihak, belum peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya malam hari ini jemaah yang Allah muliakan, badan masih capek. Semalam sampai dari Jambi, saya berpikir, ya Allah, saya tak tahu besok saya masuk surga dengan apa. Amal yang saya buat, saya tak tahu ikhlas atau tidak. Wallahu a'lam. Kalau kita, Ustaz, tolonglah kami Ustaz, guru kami sakit Ustaz. Maka sekali lagi, saya yakin ya Allah, mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan untuk saya dan kita semua jemaah. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan jemaah yang sudah berinfak, Allah ganti menjadi berkali-kali lipat. Seperti doanya para malaikat, Allahumma timumfiqan khalafa, ya Allah gantilah orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian kita kembali ke kisah Rasulullah tadi. Rasulullah ikut mengurus jenazah. Wa yusayyi'u janaizahum, di antara akhlak Rasulullah supaya jadi pelajaran kepada kita. Jangan mentang-mentang kita ini sudah hebat, kita tak mau mengurus jenazah saudara-saudara kita. Bahwa Nabi ikut mengurus jenazah. Maknanya apa Ustaz? Bahwa kalau ingin mengambil pelajaran, tengoklah dari orang yang meninggal. Semua yang kita miliki habis, betul tak? Bapak-bapak yang hartanya banyak tinggal semua. Tinggal besok siapa yang ngambil harta itu kalau kita meninggal, Pak? Itu. Tapi ini untuk apa, Pak? Oh, bukan Pak, umroh, untuk umroh. Tak boleh seuzon sama istri, ya kan? Bisa jadi kalau yang ditinggalkan istri yang soleha, insya Allah harta itu digunakan di jalan Allah. Tapi kalau tak soleha, beli online Shopee. Jadi jamaah yang Allah muliakan, di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, kita ini bakal meninggal semua. Begitu kata almarhum Profesor Haji Ahmad Baki, seorang maestro kampus, dia bilang begini, bila masanya insyaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Menggigil. Sesaat ruh ditarik dari jasad, saat itu tubuh menggigil, Pak. Itulah kenapa sunnah yang memegang jenazah itu jangan orang lain, anaknya. Karena kalau anaknya yang memegang, Pak, lembut dia. Kalau orang lain belum tentu. Betul atau betul? Betul atau betul? Belum tentu. Apalagi yang memegang ini dulu pernah menyakiti dia. Yang meninggal ini dulu pernah menyakiti dia waktu hidup. Dia pula memandikan. Pas jenazah itu tergeletak, ini saatnya aku. Disenggol di sini. Balaslah, balas. Ya kan? Itulah bakti. Saya bilang sama kakak beradik, kami sedikit kakak beradik 9 orang. Berapa? 9. Besok andai emak dan ayah kita meninggal, tak usah kita kasih disentuh orang lain, biar kita yang mengurus, kita yang menyolatkan. Jadi saya dulu minta emak masukkan aku pesantren, biar aku yang menyolatkan emak. Itu minta saya, Pak.
andai saya tak punya harta yang melimpah ruah, tapi saat doa saya terakhir kali, doa saya yang paling terakhir nanti, saya yang menyolatkannya, akan terasa bahagia orang tua walaupun kita bukan orang kaya raya. Ikhlas Pak kita berdoa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Doakan ikhlas. Saya doakan besok bapak-bapak semua, abang-abang semua, ya, anak-anak muda tuh, kita yang jadi imam sholat emak ayah kita. Siap? Agak ragu nampak saya. Siap? Mudahnya, bukan pada susah. Ya kan? Pas mandikan, pangku ayah tuh ketika memandikan. Ustaz, kan ada tempat pemandian jenazah itu Ustaz. Saya bilang, aku tak pernah dimandikan emak ayahku di atas meja, saya bilang. Tapi ini untuk saya pribadi, saya tak pernah dimandikan di atas meja. Saya dimandikan emak saya halus, digosok, sambil nyanyi dia, indung indung kepala indung, hujan di sini di sana mendung, anak siapa pakai kerudung. Lupa pula saya. Ini kan dia usia kepala lembut. Ada orang tua yang berharap nanti terakhir kali dimandikan di dunia, malah tangan orang lain yang memandikan. Mana bakti kita kepada. Maka jauh ya Allah muliakan, kita belajar ya malam hari ini betapa orang-orang tua itu berharap daripada anak-anaknya. Mereka rindu, mereka cinta. Tunjukkan bukti cinta kita kepada ayah dan ibu kita. Apa itu Ustaz? Saat mereka meninggal dunia nanti, selesaikan, urus jenazahnya. Itu tadi kata Haji Ahmad Baki, ya kan? Belum kata beliau apa lagi? Tak ada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal, itulah hanya kawan. Di warung kopi belum tentu besok mau mati mengawali kita. Bini pun tak mau. Itu kata Hatim Al-Asam. Apa kata Hatim Al-Asam? Abdullu mahbubil mar'i ma yadkhul ahadun fi qabrihi. Sesayang-sayangnya manusia, tak ada satupun yang mau masuk ke kuburan kecuali apa? Amal soleh. Itu tadi empat itu untuk Palestina insyaallah. Ya, yang mana Ustaz? Yang 2000 ya juga. Iya juga. Tapi enggak apa namanya? Tak Ustaz. Kami insyaallah ikhlas insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Jadi jamaah Allah muliakan, sama kita hari ini belum tentu sama besok kita di surga di akhirat, ya kan? Ya, maka oleh karena itu apa yang kita perjuangkan hari ini itulah yang pasti menjadi amal soleh kita. Insya Allah.